Oh, record. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kenalkan ya, aku Imron Mustari, mahasiswa dari MSIB. Saat ini aku sedang melakukan eh, mengadakan webinar dengan judul mengenal profesi UI UX designer beserta prospek kerjanya. Buat daftar isi materi kali ini ada apa itu UI UX design, perbedaan UI UX design, tugas UI UX design, apa saja skill yang dibutuhkan UI UX design, komponen dalam UI UX design, mengapa desain UI UX penting dalam aplikasi mobile, terus yang digunakan oleh UI UX design, gaji seorang UI designer, dan kesimpulannya. Yang pertama itu ada apa itu UI UX designer. UI atau user interface adalah seorang di mana menampilkan sebuah hasil dalam bentuk tampilan yang dapat dilihat pengguna atau user. Lebih tepatnya adalah bagian visual dari website, software, maupun hardware untuk user dapat berinteraksi. Tujuan dari user interface sendiri adalah untuk meningkatkan fungsionalitas serta user experience dari pengguna. Nah, UX atau user experience adalah proses di mana pengguna dapat berinteraksi dengan interface secara baik dan nyaman. Yang terpenting di sini, tujuan dari UX adalah meningkatkan kepuasan pengguna saat mengakses sebuah tampilan, baik dari sisi website, mobile, maupun desktop. UX sendiri menjadi sebuah penghubung antara pengguna dengan produk. Lalu ada perbedaan UI dan UX. Nah, UI dan UX adalah dua konsep yang berkaitan erat dalam pengalaman pengguna. Namun keduanya memiliki perbedaan dalam hal fokus dan tanggung jawab utama. Berikut ini adalah perbedaan UI dan UX diantaranya adalah yang pertama nih ada UI dulu. UI itu meliputi eh, tampilan visual dan interaksi antara pengguna dan sistem. Yang pertama. Yang kedua itu ada fokus utama UI adalah pada desain. Elemen-elemen yang terlihat oleh pengguna seperti layout, color, icon, button, dan elemen garis lainnya. UI adalah menciptakan antarmuka yang menarik secara visual, konsisten, dan mudah digunakan. Desainer UI bertanggung jawab untuk membuat antarmuka yang estetis dan menarik, mempertimbangkan prinsip desain visual dan penggunaan elemen-elemen grafis yang efektif. Lalu ada perbedaan dari UX atau user experience. Yang pertama adalah UX berkaitan dengan pengalaman pengguna saat menggunakan produk atau layanan. Yang kedua ada fokus utama UX adalah memahami kebutuhan preferensi, dan perilaku pengguna untuk menciptakan pengalaman yang memuaskan dan efektif. Tujuan UX yang ketiga adalah menciptakan pengalaman yang mudah bagi user saat menggunakan produk tanpa hambatan apapun. Dan yang terakhir ada desainer UX bertanggung jawab untuk melakukan riset pengguna, menganalisis kebutuhan pengguna, merancang alur kerja, mengatur tata letak, dan memastikan bahwa keseluruhan pengalaman pengguna berjalan dengan baik. Nah, kita lanjut ke tugas UI UX design, teman-teman. Nah, setelah kalian tuh paham misalnya ini maksud dari tujuan dari UI UX, sekarang yang kalian perlu ketahui adalah pekerjaan dari seorang UI UX designer di setiap perusahaannya maupun startup tentunya berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas dari produk yang dihasilkan, baik dari segi fungsionalitas maupun dari kualitas tampilannya. Oleh karena itu perlu adanya seorang yang ahli baik dari pengembang maupun dari desain sendiri. Nah, dalam dunia IT, orang yang ahli dalam bidang UI UX disebut dengan UI UX designer. Tugas dari posisi tersebut tentunya tidak hanya sekedar ahli dalam membuat sebuah desainer maupun tampilan kasar dari aplikasi. Akan tetapi, UI UX designer juga memperhatikan mengenai fungsionalitas dan tampilan dari desain awal yang akan dibuat untuk perangkat lunak.
Nah, apa aja sih skill yang dibutuhin buat jadi UI UX designer? Ini salah satunya yang udah aku rangkum dan udah aku kumpulin nih. Contoh sedikit aja. Nah, yang pertama itu ada keterampilan desain visual dan estetika. Yang kedua itu ada pemahaman pengalaman pengguna UX. Yang ketiga itu ada kemampuan prototyping dan desain interaktif. Lalu ada pentingnya psikologi desain. Lalu ada skill komunikasi dan kolaborasi. Dan terakhir ada skill tambahan di bidang lainnya seperti misalnya kalian tuh bisa ngoding dan mempunyai kemampuan lain lah di luar desain. Jadi bisa nilai tambah buat nanti nyari kerja atau nilai tambah nanti buat apa ya, perusahaan juga gitu. Jadi kalian mengerti bisa kolaborasi dengan para programmer untuk mengimplementasikan desainnya kalian gitu. Lalu ada komponen dalam UI UX. Keberadaan dari user interface maupun user experience tentu saja tidak dapat dipisahkan. Masing-masing memiliki keterkaitan yang erat dalam memberikan pengalaman kepada pengguna dalam mengakses aplikasi. Terdapat beberapa komponen dalam UI UX yang berperan dalam mengarahkan perilaku dari user dalam menggunakan aplikasi tersebut. Komponen dalam UI UX. Nah, yang ini beberapa nih. Ada komponen dari UI UX yang bisa aku sebutin. Yang pertama itu ada informasi arsitektur. Nah, informasi arsitektur adalah struktur dari segala bentuk informasi yang ditampilkan kepada pengguna. Sebelum membahas rancangan aplikasi, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dibutuhkan oleh user. Berikut ini kami akan menjelaskan metode apa saja yang dibutuhkan dalam mengorganisir informasi arsitektur. Yang kedua ada interaksi desain. Aplikasi dibuat tidak hanya untuk dipandang dan dinikmati saja tampilannya. Akan tetapi, interaksi dari aplikasi tersebut juga sangat berperan penting. Interaksi juga didukung dengan desain yang baik pula. Interaksi pada desain dapat berupa cara mengklik, menggeser, menekan fitur maupun tombol dalam aplikasi. Interaksi desain sangatlah penting untuk mengetahui kebiasaan dari pengguna. Lalu ada fungsionalitas atau usability. Merupakan komponen paling penting dalam desain UI UX. Ukuran dari fungsionalitas ini dinilai dari seberapa mudah penggunaan dari aplikasi tersebut. Selain itu, ketepatan dan fitur yang mendukung bagi pengguna merupakan hal penting bagi tampilan website maupun mobile. Lalu ada prototype. Setelah menyusun ketiga komponen di atas, selanjutnya yang perlu dilakukan adalah membuat sebuah prototipe kasar sebuah wireframe. Output dari prototipe tersebut akan dijadikan layout yang dimana nantinya akan diserahkan kepada tim pengembang untuk proses pembuatan software. Lalu ada desain visual. Nah, setelah hasil wireframe telah dibuat, barulah bagi seorang visual designer untuk membuat tampilan visual dari rancangan tersebut dengan penambahan dan perubahan pada warna, style, font, dan lain-lain. Fungsinya supaya memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai desain awal dari aplikasi yang akan dibuat. Lalu ada tools yang digunakan dalam pembuatan desain visual ini adalah contohnya adalah ada Adobe XD, Figma, dan lain-lain. Kalian tuh bisa menggunakan salah satu tool tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya, preferensi masing-masing. Lalu menggunakan Figma, kalian mendapat ngerjain proyek secara online tanpa perlu menginstal terlebih dahulu. Contohnya kan kayak Adobe Editor, install aplikasinya dulu, baru kita bisa nyobain softwarenya dan ngejalanin softwarenya gitu. Nah, kita lanjut ke mengapa sih desain UI penting dalam aplikasi mobile. Ini ada penjelasannya. Penggunaan mobile saat ini terus mengalami peningkatan, sehingga perlu adanya penyesuaian dari tim developer untuk selalu membuat perubahan dari sisi tampilan agar lebih responsif serta mendukung tampilan dalam mobile. Selain itu, desain UI UX sangat berpengaruh dalam
Proses pengembangan aplikasi. Terdapat beberapa aspek penting mengapa desain UI UX mempunyai pengaruh besar bagi pengguna aplikasi. Aspek pertama adalah dari segi pengguna, usability. Ketika pengguna mulai memakai dan berinteraksi dengan salah satu aplikasi mobile, hal yang pertama dilakukan tentu saja memilih aplikasi sesuai dengan kebutuhan yang user inginkan. Kemudian, user dapat masuk ke aplikasi tersebut dan mulai untuk mencoba setiap fitur yang ada. Sebagian besar pengguna lebih memilih aplikasi dengan performa dan penggunaan yang mudah dan tidak membingungkan. Kemudian, aspek kedua adalah dari segi tampilan visual. Tampilan atau interface sangatlah penting untuk menaikkan minat dalam mengakses aplikasi tersebut. Dengan menggunakan desain UI UX, maka Anda dapat mengatur dan memodifikasi tampilan dan setiap elemen agar lebih menarik dan meningkatkan minat pengguna untuk mengakses aplikasi. Oleh karena itu, peran dari user experience sangatlah penting untuk menunjang visual yang sudah bagus dan tepat sasaran. Lalu ada aspek yang ketiga adalah konsistensi pada desainnya. Desain merupakan faktor utama dalam memikat pengguna. Konsistensi di sini mencakup dalam pembuatan desain layout, penggunaan font, warna, serta user experience yang disesuaikan dengan behavior dari pengguna. Nah, ini tuh tools yang biasa dipakai oleh UI UX designer itu ada Figma nih salah satunya. Yang pertama tuh ada Figma. Figma ini apa sih? Figma merupakan aplikasi desain berbasis cloud yang saat ini populer di kalangan desainer UI UX karena mudah digunakan dan tidak memerlukan pengalaman khusus. Salah satu kelebihan utama Figma adalah kemampuannya untuk memungkinkan kolaborasi secara real time yang efektif untuk development team, desainer, dan stakeholder. Figma memiliki keunggulan seperti fitur auto layout, layout grid, dan prototyping yang dapat membuat proses desain lebih cepat dan efisien. Selain dapat digunakan di semua platform, Figma juga dapat digunakan di browser web seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Safari. Namun Figma memiliki kekurangan seperti tidak dapat digunakan tanpa koneksi internet. Lalu ada Adobe XD adalah tool desain UI yang dikembangkan oleh perusahaan Adobe yang memungkinkan pengguna merancang UI untuk aplikasi mobil dan website. Karena banyaknya fitur menarik dan kemudahan penggunaannya, Adobe XD digunakan oleh hampir semua desainer UI UX, mulai dari pemula hingga profesional. Antara fitur Adobe XD yang menarik adalah Repeat Grid, Layout, Content Aware, dan Komponen. Fitur responsif ukuran juga memudahkan desainer UI UX untuk mengubah komponen untuk berbagai ukuran layar. Selain itu, Adobe XD memiliki fitur pengaktifan suara dan animasi otomatis. Lalu yang ketiga ada Sketch, yaitu tool satu ini juga banyak digunakan nih oleh UI UX designer. Sketch dapat digunakan untuk membuat tampilan berkualitas tinggi, membuat icon, ilustrasi, user flow, dan membuat prototype. Selain itu, Sketch memiliki banyak plugin yang dapat Anda gunakan sesuai kebutuhan. Fitur yang dapat dimanfaatkan di Sketch seperti fitur Create Grid, Smart Grid, dan simbol. Lalu ada Whimsical. Whimsical adalah tools yang memungkinkan desainer dengan mudah membuat diagram, flowchart, mind map, dan desain lainnya. Whimsical menggabungkan whiteboard dan dokumen untuk berkolaborasi. Whimsical memiliki fitur yang memungkinkan Anda membuat wireframe dan flowchart. Seperti Figma, Whimsical memungkinkan pengguna berkolaborasi secara real time di semua fiturnya, sehingga memudahkan desainer untuk berkomunikasi secara visual dengan cepat dan efisien. Lalu membuat wireframe adalah salah satu fitur UI UX designer yang paling mudah digunakan di Whimsical karena telah disediakan banyak komponen yang mendukungnya. Lanjut ke aplikasi terakhir, yaitu Miro. Miro adalah sebuah whiteboard virtual yang dapat Anda gunakan untuk berbagai ide,
dengan tim Anda. Nah, Miro sendiri memiliki fitur yang mirip dengan Whimsical dan memungkinkan desainer bekerja sama dalam proyek secara real time. Miro dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai tasks seperti membuat journey, customer, user story map, dan bahkan wireframe. Kalian juga dapat mengekspor whiteboard yang sudah dibuat dalam bentuk PDF dan foto. Miro juga berintegrasi dengan Sketch, Adobe XD, Figma, dan Notion yang memudahkan desainer untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah, untuk buat gaji-gaji seorang desainer nih yang cukup aku tahu ya di tahun-tahun sekarang tuh ada apa aja sih gitu dan bekal apa aja yang harus dipunyai ini. Yang pertama itu ada pengalaman kerja. Misalnya, umumnya gaji UX designer semakin tinggi seiring dengan bertambahnya pengalaman kerja. Seorang fresh graduate mungkin akan menerima gaji yang berbeda jauh dibanding seorang UI UX designer dengan pengalaman beberapa tahun. Yang kedua itu adalah lokasi kerja. Gaji UI UX designer di kota-kota besar seperti Jakarta biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan gaji di daerah. Lanjut, misalnya dari segi perusahaan. Dari segi perusahaan juga mempengaruhi seperti BUMN atau perusahaan multinasional biasanya menawarkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan startup atau perusahaan kecil. Lalu ada jenis industrinya nih. Contohnya industri tertentu seperti teknologi finansial, fintech, atau e-commerce. Mungkin menawarkan gaji yang lebih tinggi untuk UI UX designer. Nah, yang terakhir ada keahlian dan portofolio, ini yang paling penting banget. Nah, UI designer dengan keahlian khusus yang jarang memiliki portofolio yang mengesankan berpotensi mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Nah, berdasarkan sumber-sumber yang tersedia pada Mei 2024, kisaran gaji UI UX designer di Indonesia adalah seperti kayak junior UI UX designer itu fresh graduate hitungannya. Range-nya itu sekitar 4,43 juta sampai 7,7 juta per bulan. Lalu ada mid level, yaitu mungkin memiliki pengalaman beberapa tahun ya pengalamannya. Range-nya itu dari 8,36 juta sampai 12,7 juta per bulan. Lalu ada senior nih yang udah pengalaman luas dan udah mempunyai portofolio sangat banyak. Range-nya itu 15,4 juta sampai 20 juta per bulan atau bahkan lebih. Wah, gila ya. Nah, buat teman-teman ada pertanyaan gak nih? Kira-kira dari Dina izin bertanya Kak, apa tantangan yang dihadapi oleh UX designer dan bagaimana perkembangan karir seorang UX designer? Yang menjawab ya untuk Kak Dina. Nah, yang pertama itu apa tantangan yang dihadapi oleh UI UX designer? Menurut aku, beberapa tantangan yang dihadapi termasuk tantangan yang sering dihadapi oleh UI designer. Nah, itu termasuk caranya mengikuti tren dan teknologi terbaru, beradaptasi dengan umpan balik yang sering berubah dari pengguna atau user dan tim gitu kan. Lalu ada bekerja di bawah tekanan untuk memenuhi tenggat waktu proyek. Lalu yang kedua, bagaimana perkembangan karir seorang UI UX designer?
perkembangan karir seorang UI designer bisa dimulai dari posisi yang entry level seperti junior UI UX designer, kemudian berkembang menjadi senior UI UX designer, lalu eh, bisa sampai level tertinggi yaitu lead atau kepala UI UX designer, dan akhirnya bisa mencapai posisi seperti UI UX manager atau head of design yang mengatur segala-galanya tentang project atau ada penelitian tertentu lah dalam sebuah desain gitu. Apa terjawab Kak Dina? Oke, sama-sama. Masih ada yang mau yang ditanyakan? Kalau sekiranya cukup, aku akhiri aja deh. Buat teman-teman aku izin on cam dulu ya buat dokumentasi sebentar. Aku aja. Oke, kalau gitu terima kasih buat partisipasinya teman-teman hari ini. eh Apa ya? Aku harapkan gitu materi yang aku sampaikan tuh bisa diterima dengan baik, dan apabila kekurangan aku banyak salah dan kata-katanya itu banyak yang kelibutan dan keteteran, mohon dimaklumi. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin akhiri pertemuan ini ya.